Panas guys. Kenapa? Katanya di sini Eropah ngamuk, Jokowi gak mau diatur. Pasal apa guys? Kerana apa tu? Jom mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada iaitu channel 2045 TV guys. Kini subscribernya adalah 607,000. Banyak guys, 607,000. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada 2045 TV. Jangan lupa guys. So tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah Denis Siregar, Eropah ngamuk, Jokowi gak mau diatur, Gaspol episod 86. Wow, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Tahapan-tahapan nggak ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak seperti pada saat Nikel kita bilang tidak. Eropah ngamuk, Jokowi gak mau diatur. Digugat di WTO. Pak Jokowi ini memang orang yang tegas guys. Barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Sekali lagi harus punya keberanian. Memang hak kita guys. Apa barang-barang bahan mentah kita, kenapa mereka hendak mengaturkannya untuk kita? Kita sendiri punya barang, kita sendiri yang mengaturkan. Betul guys? Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ya. Jadi siapkan lawyer yang kelas-kelas internasional nggak kalah kita. Jaga NKRI, gagasan Gaspol bersama Denis Siregar. Hal yang saya kagumi dari seorang Jokowi adalah keberaniannya. Bodinya sih boleh kerempeng, tetapi nyalinya itu loh seperti singa. Beda. Ya, betul bak kata bapak ni ya. Bodinya memang kerempeng lah, orang panggil kalau di Malaysia panggil kurus lah. Tetapi jiwa sifatnya betul-betul tegas guys. Seperti katanya tadi, seperti singa guys. Banget dengan yang punya pangkat jenderal, tetapi selama 10 tahun memimpin nggak berbuat apa-apa. Dan nyali Jokowi ini bukan saja diakui di level nasional, tetapi juga di level internasional. Salah satu bukti keberanian Jokowi adalah ketika dia menyetop penjualan biji nikel dalam bentuk mentah. Sebagai catatan ya, biji nikel adalah salah satu bahan utama untuk membuat baja. Eropa banyak mengimpor biji nikel dari Indonesia untuk menyuplai pabrik-pabrik bajanya. Di sana biji nikel itu diolah, kemudian dijadikan baja, dan baja itu diekspor lagi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Jadi selama puluhan tahun kita hanya mengekspor biji nikel dengan harga murah ke Eropa dan membeli baja dari Eropa yang salah satu bahan bakunya dari biji nikel kita dengan harga mahal. Iyalah. Pelik kan? Memang betul kata bapak ni kan. Eropa beli nikel dengan harga yang murah kepada Indonesia. Lepas tu dia membuat satu baja. Jadi baja itu pula diekspor pula ke Indonesia dengan harga yang mahal pula. Aduh, kenapa jadi macam tu? Ya kan, betul seperti kata bapak ni. Kenapa kita tak boleh buat sendiri terus ya? Eropa pintar, kita aja yang bodoh bertahun-tahun lamanya. Kenapa kita bisa bodoh? Karena kita sengaja membodohi diri. Kita selama puluhan tahun lebih senang menguras sumber daya alam kita, lalu menjualnya ke negara lain. Dan dalam penjualan ini banyak pejabat dan mafia yang bermain lewat komisi, sehingga tidak ada yang mau mengubah rule of the games dalam permainan tambang seperti ini. Pejabatnya dibuat kenyang sehingga nggak mau belajar. Dan kita tetap terbelakang dalam hal teknologi, nggak bisa mengikuti perkembangan zaman dan nyaman menjadi budak Eropa karena pejabat kita rakus dan kenyang. Mental inilah yang mau diubah Jokowi.
Per Januari 2020 lalu keluar aturan biji nikel dalam bentuk mentah tidak boleh lagi diekspor ke luar negeri. Yang boleh diekspor hanya yang sudah melalui proses setengah jadi atau ya guys, betul katanya. Yang mentah jangan diekspor kerana nanti seperti kata bapaknya tadi, kalau tidak mereka akan jual balik kepada kita apabila sudah menjadi benda tu setengah jadi kan, ataupun sudah menjadi baja kan. Sudah diolah sehingga harga jualnya pun beda. Jauh lebih mahal dari sekedar bahan mentah. Betul. Memang bijak kan Bapak Jokowi ni. Betul lah kata bapak ni tadi. Kita jangan diperbodoh-bodohkan oleh negara Eropah guys. Dan perintah Jokowi ini membuat Eropa marah besar. Mereka ngamuk karena industri baja mereka bisa kolaps. Indonesia memegang hampir 30% kapasitas ekspor biji nikel di dunia. Dan itu sangat berpengaruh sekali di Eropa. Karena mereka biasanya beli biji nikel dalam bentuk mentah dengan harga murah. Sekarang mereka dipaksa untuk beli biji nikel yang sudah diolah dengan harga yang mahal. Dia nak marah sebab apa ya? Biji nikel asal daripada Indonesia, terpulang kepada Indonesia nak menjual yang dah mentah ataupun separuh mentah, terpulang. Mereka ni kalau benda tu agak merugikan mereka, memang cepat mereka marah. Tapi bila mereka memperbodoh-bodohkan kita, kita tak cakap apa pun kadang-kadang kan. Betul ke guys? Sesudah peraturan larangan ekspor biji nikel itu keluar, Eropa pun langsung menggugat Indonesia ke WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia dianggap mematikan industri baja di Eropa. Wow, dia tuduh macam tu guys sampai dia sanggup mengadu kepada WTO Tapi disinilah saya kagumnya sama Jokowi. Dia nggak gentar dan sama sekali nggak takut disomasi. Dia malah menantang Eropa dengan mengirimkan pengacara-pengacara mahal kelas dunia untuk membela Indonesia di pengadilan. Kenapa harus pengacara mahal kelas dunia yang dipakai oleh Indonesia? Ini bukan tentang potensi kemenangan yang lebih besar saja kalau pakai mereka, tetapi tentang harga diri, tentang kebanggaan, sekaligus sebuah pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak main-main dengan kebijakan di dalam negerinya. Sejak pelarangan ekspor biji nikel itu, industri baja di negeri kita itu langsung bergairah. Sejak Januari 2020 sampai sekarang, nilai ekspor baja kita sudah ada di angka 152 triliun rupiah. Karena ekspor kita tinggi, impor baja dari negara lain termasuk Eropa juga dikurangi, sehingga menghemat uang belanja. Bayangkan, Eropa semakin marah sama kita kan. Jokowi bukan hanya melarang ekspor mentah biji nikel, dia mewajibkan pembangunan smelter atau industri pengolahan biji nikel di Indonesia. Jadi siapa Memang bijak Bapak Jokowi ni guys. Kerana sebenarnya kalau kita dengar apa daripada kata oleh Bapak Dennis Serigar ni katanya memang Eropah dia pandai dia pandai mencari keuntungan daripada negara orang lain Dia beli dengan harga yang murah nikel yang mentah, tapi apabila diproses oleh negara mereka dan mereka menjual semula kepada Indonesia dengan harga yang mahal, apabila sudah siap perkara tersebut, nikel tersebut menjadi seperti baja. Tapi apa tindakan Bapak Jokowi ni memang saya respect guys. Itu sepatutnya. Eropah tak boleh marah, dia tak boleh buat apa pun kan. Yang mau biji nikel kita, dia harus bangun smelter di negeri ini. Semakin keras permainan Jokowi, banyak negara dan perusahaan asing yang protes karena mereka harus keluar duit lagi untuk bangun smelter yang nilainya nggak main-main. Tapi Jokowi ngotot. Kalau mau usaha di sini, ikutin aturan main di sini. Tegas, nggak pakai basa-basi. Akhirnya buru-buru perusahaan yang selama ini bergantung pada biji nikel Indonesia mulai bangun smelter meski mereka masih menggerutu. Di Gresik, Jawa Timur misalnya, satu buah smelter yang disebut terbesar di dunia milik Freeport senilai 42 triliun rupiah berhasil dibangun. Dan adanya smelter ini akan menarik 40.000 tenaga kerja. Kenapa smelter Freeport kok dibangun di Gresik bukannya di Papua? Ini betul. Ya guys, iklan sebentar. Betul juga apa yang dikata oleh Bapak Denny Serigar ni guys. Ini bukan masalah kedaerahan seperti tuduhannya Pigai,
tapi lebih karena Gresik sudah punya infrastruktur untuk menghidupkan smelter itu, mulai dari listriknya sampai pengolahan limbahnya. Sementara Papua sampai sekarang masih dibangun jalan-jalan supaya terkoneksi ke daerah-daerah. Itu belum gila. Yang lebih gila lagi, Jokowi nanti tidak ingin biji nikel dan hasil tambang lainnya dalam bentuk setengah jadi sudah diekspor. Dia memaksa ekspor itu sudah barang jadi. Misalnya ya, baterai mobil listrik. Siapapun perusahaan luar yang mau produksi baterai mobil listrik dan menggunakan biji nikel di Indonesia harus bangun pabrik di sini. Nggak boleh bijinya diekspor terus mereka bangun pabrik di negara lain. Ya, itu paling betul guys ya. Apa tindakan Bapak Jokowi ini sebenarnya betul. Memang saya sangat setuju guys ya. Apabila dia untuk memerlukan nikel tersebut, untuk memproses nikel tersebut, mereka harus membangunkan pabrik di dalam negara Indonesia. Kerana sangat bagus guys, bila ada pabrik di dalam negara Indonesia, sekurang-kurangnya boleh mengurangkan boleh menambah pendapatan untuk pekerja-pekerja Indonesia yang tiada pekerjaan apabila pabrik ada di Indonesia. Betul. Dan kita, maknanya di situ kita boleh mengontrol ataupun kita boleh mengawal keluar nikel tersebut. Lu mau bijinya, silahkan bangun di sini teknologinya. Biar sekalian bisa alih teknologi. Seandainya konsep Jokowi ini sudah dijalankan sejak Soeharto sampai SBY berkuasa, pasti sejak lama kita sudah menjadi negara maju. Bukan sibuk jual-jual hasil tambang dan dapat komisi doang. Ya, betul kata oleh Bapak Dennis Sirigar ni Kalau sudah lama daripada zaman dulu lagi buat macam ni guys. Seperti Singapura kita tengok dia pandai bila kapal lalu saja kat kawasan dia akan cas. Macam itulah kekayaan Singapura dia boleh dapat. Kalau daripada dulu juga Indonesia buat seperti itu, bila benda yang jadi baru kita ekspor, pasti sudah lama saya rasa Indonesia menjadi negara yang kaya dan maju guys. Memang cara berpikir mereka beda. Ada presiden yang ingin membangun bangsa, dan ada juga presiden yang sibuk keruk-keruk untuk menggendutkan perut pribadinya. Keruk-keruk tu apa guys? Maaf guys, saya bertanya sedikit. Keruk-keruk tu apa? Yang mengendutkan perut tu tahulah, untuk mengenyangkan diri sendiri dengan hasil duit rakyat di dalam negara kan. Tapi yang keruk-keruk tu apa ya? Maaf guys, tolong komen di bawah komentar sikit saya nak tahu apa maknanya. Saya sih berharap pemimpin negeri selanjutnya kelak bisa meneruskan apa yang Jokowi cita-citakan untuk Indonesia Jaya. Bukan sibuk mainkan politik identitas supaya negeri ini terus-menerus dirampok dan dijajah. Karena itu kita pilih pemimpin yang punya visi sama dengan presiden kita sekarang nanti di 2024. Setuju? Oh, 2000 cangkir kopinya. 2024 nanti ada undi guys untuk pemilihan calon presiden baru Betul aja apa yang dikata oleh Bapak Dennis Sirigar ni Tapi saya suka dengan Bapak Dennis Sirigar ni. Sangat baguslah cara dia menterjemahkan. Gaspol. Oh guys, saya memang rasa macam sangat kagum apabila Bapak Dennis Sirigar ni bercakap Dan ni ahli politik ke guys? Saya maaflah, saya sebenarnya tak tahu juga sebenarnya, maafkan ataupun dia ni adalah orang yang pembahas politik ke ataupun apa. Tapi saya sangat suka cara dia menyampaikan berita artikel tu jelas dan mudah difahami. Itu yang saya sangat suka dengan Bapak Dennis Sirigar ni. Sebenarnya terus terang saya katakan guys, saya pertama kali mereaction daripada Bapak Dennis Sirigar ni apabila saya sudah pertama kali mereaction daripada Bapak Dennis Sirigar ni, saya rasa macam jatuh cinta, bukan kepada Bapak Sirigar kepada kontennya. Kepada Bapak ni jangan guys, itu lain tu, itu bahaya tu. Tak ada, dengan kontennya guys. Begitulah. So guys, apa yang dikatakan oleh Bapak Sirigar ni saya memang sangat setuju 100% apa yang dikatakan. Memang betul apa yang dikatakan oleh Bapak Sirigar tentang Bapak Jokowi. Dan tiada lagi saya rasa mana-mana presiden di dalam dunia ni yang dapat menandingi kehebatan Bapak Jokowi. Seperti ration yang saya selalu sebut sebelum ni, Bapak Jokowi seperti intan yang sangat susah dijumpai. Intan ni guys sangat mahal guys. Kalau kaca kita senang jumpa, intan memang sangat susah kita jumpa guys. Begitulah kehebatan dan kebijaksanaan Bapak Jokowi guys. Saya sangat bangga dan saya sangat respect dengan Bapak Jokowi.
terpulanglah kepada anda kata itu ini ya tentang Bapak Jokowi. Tapi saya sebagai seorang rakyat Malaysia, tapi saya tetap berbangga dengan, dan saya sangat menghormati Bapak Jokowi. Begitulah. Apa yang saya hormati, apa yang saya suka pada Bapak Jokowi, ada sebabnya guys. Kerana dia seorang yang sangat berdisiplin. Saya pernah dengar kata-katanya yang saya ingat hingga sekarang. Kita kurangkan bercakap tapi lebihkan bekerja. Wah, itu kata-kata yang saya ingat sampai sekarang. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Yang berarti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Bro Zul Channel. So, sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.